Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Mas Yan pada video tentang literasi numerik. Sahabat semua, materi literasi numerik ini sering kita jumpai dalam tes seperti tes asesmen kompetensi guru, tes potensi akademik, tes seleksi kompetensi dasar, baik CPNS maupun sekolah ikatan dinas. Kadang juga kita dapatkan pada seleksi masuk perguruan tinggi atau UTBK. Ya, pada video kali ini yang akan dibahas yaitu tentang materi pecahan ya. Bagaimana soal-soal pecahan tentang pecahan yang bisa diselesaikan dengan cepat ya. Soal pecahan ini masuk dalam kompetensi berhitung sederhana pada aspek literasi numerik ya, aspek berhitung sederhana. Ya. Kita ada beberapa soal yang akan kita bahas. Soalnya seperti ini nampak di layar handphone sahabat semua. Soal-soal pecahan, kita mulai dengan soal yang pertama. 8 per P sama dengan P per 20. Nah, berapa P-nya? Nah, sahabat semua kalau mendapatkan soal seperti ini tidak usah terlalu bingung. Langsung saja kita tulis kembali persamaannya. 8 per P itu sama dengan P per 20. Nah, ini kali silang aja. Ini dikalikan dengan ini kalikan dengan ini. Jadi kita dapatkan P kali P itu P kuadrat akan sama dengan 8 kali 20. P kuadrat itu sama dengan 8 kali 20 itu 160. Maka P-nya itu sama dengan akar 160. Iya. Akar 160 itu berapa sih, sahabat semua? Nah, karena di option jawabannya itu bilangan bulat, maka kita akan mencari yang mendekati. Ya. Kalau 12 kali 12 itu dapatnya 144. Kemudian kalau 14 kali 14, 4 kali 4 itu 16, simpan 1, 4 kali 1 itu 4, jadi 5, 6. 1 kali 4 itu 4, 1 kali 1, 1. 6, ini ada 1 tadi ya. 4 tambah 5, 5 tambah 4, 9, 196. 196 sudah jauh dari 190 ya, maka yang mendekati itu tadi 12, maka jawabannya yang 12. Ini hasilnya ini sebenarnya 12, berapa gitu. Akar 160 itu 12, sekian seperti itu. Nah, tapi kalau optionnya nanti di soal-soal yang di kesempatan lain didapati soalnya dalam bentuk akar, maka kita sederhanakan ini ke dalam bentuk akar, jawabannya juga bisa. Seperti itu. Akar 160 itu kan sama saja akar dari 16 kali 10 ya, sahabat semua. Nah, seperti itu. Nah, 16 ini kan bisa menjadi akar 16 kali akar 10. Akar 16 itu kan 4 ya. 4 kali akar 10. Nah, ini seperti ini juga boleh. Ya, gampang ya, sahabat semua. Baik, kita lihat soal pecahannya selanjutnya. Nilai dari 260% dari 1 per 3 per 4 itu berapa? Jadi nilai dari 260%. Jadi 260% itu sama saja 260 per 100 dari 1, 3 per 4. Itu artinya 260 per 100 itu dikalikan dengan 1 3 per 4. Ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. 1 kali 4 itu 4. 4 tambah 3 itu 7. 7 per 4. Iya, maka 260% dari, nah, maka berarti 260% kali 7 per 4. 7 per 4. Nah, gampang kan? Maka tinggal dikalikan. Ini kan bisa disederhanakan nih. Dapatnya 2. Ini dapatnya 130. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini bisa disederhanakan lagi dibagi 2. Dapatnya 1 dibagi 2 kan dapatnya 65. Nah, nanti sisanya kan ini 1 kali 100, berarti tinggal 65. Ini sisanya 65 kali 7 per 100 kali 1 itu 100. Nah, gampang kan? Nah, 65 kali 7, 65 kali 7. 5 simpan 3. 7 kali 5 kan 35. 7 kali 6 42, 42 itu 45. Iya. Jadi dapatnya 455 per 100. Nah, udah gampang. 455 per 100 dibagi 100 itu kan 2 angka di luar koma kan?
Ini 4,55. Jawabannya yang mana? Nah, yang C. Gampang. Misalkan kita tahu cara membagi dan mengalikannya. Seperti itu. Jadi kalau 260% dari, berarti 260% kali. Nah, seperti itu. Kita lihat soal yang selanjutnya. 1 dikurang 1 per 1 dikurang 1 per 1 tambah 1. Nah, sahabat semua kalau dapat soal seperti ini nggak usah bingung. Kita urai pelan-pelan aja satu-satu. 1 dikurang 1 per. Nah, yang di bawah ini kan 1 tambah 1 bisa diselesaikan. Dapatnya 1 tambah 1 kan 2. Maka 1 dikurang 1 per 2. Dapatnya kan 1 per 2. Nah, maka yang di bawah ini, yang ini sahabat semua, itu kan hasilnya 1 per 2. Nah, seperti itu. Kemudian 1 dibagi 1 per 2. Nanti berapa? Nah, itu sama artinya 1 dibagi 0,5. Dapatnya berapa? Dapatnya 2. Maka dapatnya ini 1 dikurang 2. Dapatnya min 1. Gampang sekali. Jawabannya min 1. Nah, yang B. Jadi jangan terkecoh kalau dapat soal seperti ini. Dilihat dengan tenang. Nanti kita akan mendapatkan cara yang paling mudah seperti itu. Nah, ini lagi lanjut soal yang keempat. Manakah yang bernilai paling kecil? Nah, untuk mendapatkan yang paling kecil ada beberapa caranya. Kita bisa menyamakan penyebutnya semua dulu. Ini kan bentuknya pecahan. Pecahan kan? Pecahan. Mau diubah, disamakan dulu penyebutnya sama semua juga boleh. Atau diubah ke pecahan desimal juga boleh. Pecahan desimal yang lebih gampang supaya nanti kita bisa melihat mana yang lebih besar. Nah, yang kita mulai dari yang 8 per 10 dulu. 8 per 10 itu sama saja 0,8. Kemudian 3 per 4. 3 per 4 itu berapa? 3 per 4 itu 0,75. Nah, nilai-nilai seperti ini harus dihafal ya. Paling tidak sudah terhafal. Kalau setengah kan itu 0,5. Kalau 3 per 4 kan dari sini. 1 per 4 itu dapatnya 0,5. 2 per 4 itu kan sama dengan setengah. Kemudian setengah itu sama dengan ini 0,25. Ini 0,5. Kemudian 3 per 4 itu sama dengan 0,75. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya 11 per 15 itu berapa? Kemudian 5 per 7 itu berapa? Diubah pecahan desimal. Kemudian 17 per 24. Nah, gampang kan? Seperti itu. Nah, sahabat semua, 11 dibagi 15 itu boleh dibagi pakai cara biasa. 11 dibagi 15 itu dapatnya 0,73. Kemudian 5 dibagi dengan 7 itu sama dengan 0,71. 0,71. Kemudian 17 dibagi dengan 24 itu sama dengan 0,70. Nah, kita lihat manakah yang bernilai paling kecil? Yang paling kecil mana? 0,70, 0,71, 0,73, 0,75 atau 0,8. 0,8 ini sama saja 0,80. Yang mana yang paling kecil? Yang paling kecil yang 17 per 24 ya. 0,70 ya. Yang E jawabannya. Iya. Cukup mudah ya sahabat. Ya, soal selanjutnya yaitu tentang pecahan juga tadi tuh, yaitu 3 per 4. 3 per 4 berarti 3 per 4 dari 2 per 3 tambah 1 per 4 itu berapa? Berarti 3 per 4 dari berarti dikali ya sahabat semua ya. 3 per 4 dikali 2 per 3 tambah 1 per 4. Kita jumlahkan dulu ini. 2 per 3 ditambah 1 per 4. Maka kita samakan penyebut. Kebetulan 3 dan 4 ini itu kita samakan penyebut, ini bilangan prima, ini bukan ya, kita kalikan aja. 3 kali 4 itu 12. Nanti penyebutnya itu 12. KPK-nya itu 12. 3 dikali berapa dapat 12 dikali 4. 3 kali 4. Kalau di bawah dikali 4, di atas juga kali 4. 3 kali 4 kan dapatnya 12. 2 kali 4 itu dapatnya 8. Tambah 4 ini supaya dapat 12 kan dikali dengan 3. Kalau di bawah dikali 3, atas juga kali 3. Dapatnya 4 kali 3 12, 1 kali 3 3. Nah, dapatnya 11 per 12. Nah, sudah dapat. Berarti kita lanjutkan soalnya tadi. 3 per 4 kali 11 per 12. Nah, ini gampang. 3 kali 11 itu, ini dikalikan ya. 33.
4 kali 12 itu 48. Iya. Kita sudah dapat jawabannya 33/48. Kita lihat di jawabannya ada nggak? Nggak ada ya, sahabat semua ya. Maka kita sederhanakan dulu. Jawabannya kita dapat 33/48. Nah, ini kita sederhanakan. Saya bagi dengan 3. Ini juga harus saya bagi dengan 3. Karena di atas saya bagi dengan 3 ya. Dapatnya 11. 48 dibagi 3 dapatnya 16. 11/16. Jawabannya yang C. Ya, demikian kita punya pembahasan tentang literasi numerik bagian pecahan. Di video ini kita jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe ya, dan like dan komen untuk membantu Mas Yan membuat konten-konten selanjutnya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.